Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa lagi bersama saya di channel Happy Education Cafe IT. Sebelum kita memulai materi perkuliahan rekayasa perangkat lunak, pada malam hari ini kita kopi helak dulu ya. Oke, malam ini kita akan membahas tentang permodelan Object Oriented Programming atau kita kenal dengan OOP. Ini saya akan membahas hanya singkat saja, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjutnya di kelas. Ini hanya sebagai pembatas, pengantar saja dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk lebih semuanya bisa menggali lebih lanjut daripada pembelajaran OOP ini. Oke. Sejarah OOP ini ditemukan pada tahun 1960. Diketemukan suatu pembuatan program yang terstruktur. Metode ini dikembangkan dari bahasa C dan Pascal. Dengan program yang terstruktur inilah untuk pertama kalinya kita mampu menulis program yang begitu sulit dengan lebih mudah. OOP itu sendiri adalah suatu metode dalam pembuatan program yang bertujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Anggap saja kita ada contoh di sini. Memiliki sebuah departemen yang memiliki manajer, ada sekretaris, petugas administrasi data, dan lain sebagainya. Misalnya manajer tersebut ingin memperoleh data dari bagian administrasi. Maka pastinya manajer tersebut tidak harus mengambilnya langsung, tetapi dia dapat memerintahkan petugas bagian administrasi untuk mengambilnya. Pada kasus tersebut, seorang manajer tidak harus mengetahui bagaimana cara mengambil data tersebut, tetapi manajer itu lebih pentingnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan data tersebut melalui objek petugas administrasi. Itu maksudnya. Nah, di dalam OOP ini ada peran objek dan kelas yang merupakan poin penting di dalamnya. Ide dasar dari OOP, dia mengkombinasikan data dan fungsi, dan di dalamnya ada atribut dan metode untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit yang dikenal dengan nama objek. Kemudian ada kelas. Nah, kelas itu merupakan blueprint yang akan menghasilkan objek, kumpulan dari beberapa objek yang memiliki kesamaan, ya. Itu yang bisa kita gambarkan ide dasar pada OOP. Di sini kita bisa melihat contoh objek. Di sini ada dua departemen, misalnya departemen penjualan dan departemen akunting. Bagaimana dia berkolaborasi, berrelasi antara dua departemen ini. Data penjualan ini pastinya manajer dan sekretaris, kemudian data personalnya manajer dan staf. Di sini ada objeknya dua. Objek satu itu adalah data dan fungsi anggota 1 dan 2. Begitu juga objeknya. Ada data, ada fungsi anggota 1 dan fungsi anggota 2 yang saling berkorelasi. Konsep dasar dari OOP itu ada yang namanya pewarisan, pengkapsulan, maupun polimorfisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengkapsulan. Pengkapsulan ini kalau saya gambarkan adalah seperti kita memiliki handphone, ya. Di dalam handphone itu banyak sekali mekanisme kerja yang ada di dalamnya, ya, yang kita tidak mengetahui dan kita tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut, ya, untuk mengoprek daripada handphone di dalamnya itu apa saja di dalamnya, dan kita nggak perlu tahu. Yang penting kita bisa menggunakan handphone tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Kalau kita mau telepon ya tinggal pencet telepon nomornya, kita mau main game ya tinggal pencet game, ya. Di sana sudah ada fasilitas untuk yang kita akses, gitu. Yang kita tidak bisa akses, maka hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Itu penggambaran tentang pengkapsulan. Pengkapsulan itu berarti penyembunyian informasi. Dapat diartikan juga pengemasan data dan metode dalam wadah bernama objek. Konsep publik dan privat akan senantiasa
digunakan dalam pengkapsulan. Dia memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Itu yang seperti saya gambarkan handphone tadi. Contoh dari pengkapsulan ini adalah kita punya dua kelas di sini. Yang pertama contohnya kelas restoran. Yang kedua adalah kelas makanan. Jadi si kelas makanan ini tidak perlu tahu apa yang ada di kelas restoran gitu ya. Di kelas restoran tuh di situ ada harga, ada spesial harga ya istilahnya. Dan di situ ada menunya juga di dalamnya. Nah, kelas yang berikutnya adalah kelas makanan. Nah, kelas makanan ini di contoh ini adalah kita sudah mengeset bahwa set menunya adalah ayam goreng, harganya 17.000. Kemudian harga spesialnya adalah true. Nah, ketika ini kita panggil di program Java. Nah, di sini dalam hal ini saya menggunakan NetBeans. Maka yang akan keluar nanti adalah menu makanannya, harga makanannya, dan juga menu spesialnya. Menu spesialnya kita menggunakan true ya. Nanti akan keluar data ini adalah menu ayam goreng, harganya 17.000 dan spesialnya adalah true. Nah, kalau kita eksekusi, maka yang keluar adalah data ini ya. Oke, lanjut kita ke pewarisan. Nah, beda halnya dengan pewarisan sama pengkapsulan. Kalau pewarisan merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas itu diturunkan ke kelas lain. Nah, di dalam pewarisan ini ada dua jenis. Yang pertama, single inheritance, pewarisan terhadap sebuah kelas child yang berasal dari sebuah kelas parent. Ya. Kemudian ada yang jenis keduanya, itu multiple inheritance. Nah, di dalam multiple ini, pewarisan terhadap sebuah kelas child yang berasal dari lebih dari satu kelas parent. Tapi kalau single itu hanya sebuah kelas parent. Nah, di sini kita memberikan contoh kalau kita punya di sini 3 kelas. Yang pertama adalah kelas karyawan, yang kedua adalah kelas dosen, yang ketiga adalah kelas mainnya. Nah, pewarisan dalam OP misalnya di dalam codingan ini adalah kelas karyawan yang memiliki atribut NIP, ya, nama dan juga jenis kelamin, serta dua buah metode, yaitu metode masuk kerja dan beri nama, atau kita gunakan tipe string nama. Nah, di karyawan ini sendiri kita sudah memasukkan data NIP, nama, jenis kelamin, dan tipe datanya kita menggunakan string di sini. Maka kita akan memerintahkan atau keluarannya nanti hasilnya adalah masuk kerja. Nah, di sini kita membuat kelas dosen, kelas baru maksudnya. Nah, kelas karyawan yang akan diwariskan ke kelas dosen, kelas karyawan ini akan diwariskan ke kelas dosen. Dalam shortcode-nya untuk membuat pewarisan digunakan yang namanya kata kuncinya adalah extend ya. Karena extend itu adalah merupakan pewarisan gitu untuk agar dosen ini bisa berrelasi dengan tabel induknya atau kelas induknya. Dalam hal ini kelas induknya adalah karyawan. Nah, di sini kita akan membuat codingnya adalah public kelas dosen extend karyawan ya. Jadi artinya kelas dosen ini akan mengambil data daripada si kelas karyawan. Nah, ketika kelas dosen dibuat objeknya, objek dosen dapat menggunakan atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas induk, yaitu kelas induk karyawan. Misalnya di sini dosen dapat menggunakan metode masuk kerja yang dideklarasikan di kelas karyawan. Jadi si dosen itu akan outputnya nanti akan
menuliskan masuk kerja di situ ya, ketika dideklarasikan di kelas karyawan. Nah, setelah kita masukkan codingan ini, di sini kita menambahkan dosennya adalah masuk kerja gitu. Maka hasil ketika program dijalankan adalah munculnya tulisan masuk kerja. Ini merupakan hasil eksekusi metode masuk kerja di superkelas. Nah, kelasnya karyawan istilahnya. Di sini kita lihat muncul masuk kerja. Nah, si dosen. Ini adalah pewarisan. Bagaimana dengan polimorfisme? Nah, polimorfisme ini istilahnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti mempunyai banyak bentuk. Dia merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Contohnya, misalnya bila ada sebuah burung yang menerima pesan gerak cepat, dia akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Begitu juga seekor singa, ketika menerima pesan yang sama, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Jadi dia tidak bisa melakukan hal yang dia tidak bisa lakukan, gitu istilah katanya. Satu contoh misalnya di sini. Kita mempunyai paket datanya adalah bangun datar. Ya, kita punya paket bangun datar. Terdapat kelas, kita buat di sini adalah 4 kelas. Kelas bangun datar yang memiliki 3 subkelas, yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Setiap kelas ini memiliki metode yang sama, yaitu luas dan keliling. Kita bisa lihat di sini, luas dan keliling dia memilikinya. Akan tetapi metode yang digunakan, nah kita lihat ini ada di bawah persegi ini ada presisi, di bawah lingkaran ini ada plus jari-jari, dan di bawah segitiga ini ada alas dan tinggi. Artinya dia memiliki metode-metode yang rumusnya berbeda ya. Jadi saya jelaskan kembali lagi, satu kali lagi, bahwasanya setiap kelas yang ada di sini, persegi, lingkaran maupun segitiga, dia mempunyai metode yang sama, yaitu luas dan keliling. Kita bisa lihat metode yang digunakan, luas dan keliling, baik itu di persegi maupun di lingkaran maupun di segitiga. Namun dia mempunyai metode-metode yang memiliki isi rumus yang berbeda. Segitiga itu alas kali tinggi, lingkaran jari-jari, kemudian perseginya adalah sisi kali sisi ya. Ini rumus yang berbeda. Nah, bagaimana cara melakukan hal ini? Bagaimana cara mengerjakan permasalahan dari polimorfisme ini? Yang pertama kita harus buat dulu paket bangun datar pada aplikasi NetBeans. Setelah itu kita membuat kelas bangun datarnya dulu ya. Kelas bangun datarnya. Kelas bangun datar ini adalah menghitung semuanya dari masing-masing kelas, persegi, kelas segitiga maupun nah, di kelas bangun datar ini kita akan menghitung luas bangun datar di sini ketika keluarannya nanti ya. Kemudian keliling ya, menghitung keliling dan kembali ke berikutnya. Nah, di sini kita akan buat kelas persegi. Ya, di dalam kelas persegi ini kita akan melakukan penulisan coding. Di sini ada rumus yang sudah kita masukkan, sisi kali sisi di sini ya. Dan kita menggunakan tipe datarnya adalah float karena ada bilangan pecahan di sini. Kemudian di sini kita ada extend. Nah, kenapa ada extend? Karena akan berkolaborasi dengan kelasnya bangun datar. Nah, kemudian kita berikutnya menggunakan kelas segitiga. Nah, kelas segitiga ini ya kita punya tipe data integer, alas, tinggi. Dan kita juga punya perhitungannya untuk segitiga ini rumusnya adalah alas kali tinggi ya. Jadi rumusnya berbeda. Ya, seperti tadi
tapi dia memiliki metode yang sama dalam pengerjaan, tetapi metode-metode itu memiliki rumus yang berbeda. Ini yang seperti ini yang saya katakan tadi. Nah, selanjutnya kita bikin kelas berikutnya adalah kelas lingkaran. Nah, kelas lingkaran ini pun kita telah memberikan rumusan juga 2 kali pi kali r ya. Di sini ini rumus yang kita udah masukkan untuk kelas lingkaran. Kemudian kita menggunakan tipe datanya float karena pecahan di sini. Kemudian datanya kita gunakan integer dan lingkaran ini merupakan action daripada bangun datar. Kelasnya bangun datar. Ini juga korelasinya dengan bangun datar. Nah, kemudian yang berikutnya kita membuat kelas main. Kelas main ini adalah yang akan mengeluarkan hasil daripada kelas lingkaran, kemudian kelas persegi maupun kelas segitiga. Apa saja isinya nanti. Nah, isinya nanti outputnya tentunya akan keluar luas persegi, luas keliling, kemudian segitiga, kemudian luas lingkaran, dan keliling lingkaran yang keluarnya nantinya ketika ini kita running di NetBeans, salah satu aplikasi di Java ya. Nah, setelah ini kita masukkan semua, maka kita bisa melihat hasilnya di sini sesuai dengan kelas mainnya ya. Kelas main memanggil. Di sini ada menghitung luas bangun datar, ada menghitung keliling bangun datar, kemudian luas persegi, keliling persegi, luas segitiga, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Nah, ini keluarannya daripada polimorfisme. Jadi dia sesuai dengan rumus-rumus yang sudah dibuat. Jadi tidak acak ya. Jadi dia dalam perhitungannya sesuai dengan rumus-rumusnya. Tadi seperti contoh bahwasanya ketika burung dikasih pesan, dia akan mengepakkan sayapnya, dia akan terbang. Ketika si singa ya diberikan pesan untuk lari, maka dia akan menggerakkan kakinya. Jadi dia akan menggunakan metode yang berbeda. Nah, dalam hal ini juga sama. Luas lingkaran juga pasti akan berbeda sama luas segitiga maupun keliling. Tentu rumusnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda ya. Itu saja. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan OOP, maka dalam melakukan pemecahan suatu masalah, kita tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut, tetapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita lanjut pertemuannya pada minggu depan di kelas saya di Cafe IT, dan kita bisa membahas bersama. Anggap saja ini adalah sebuah materi pembuka untuk kita lebih tahu lagi apa sih permodelan OOP ini ya, cara kerjanya seperti apa gitu, sehingga nanti ketika pertemuan perkuliahan nanti kita lebih banyak mengeksplor kembali tentang permodelan OOP itu saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?